الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد رحمة الله للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا أرحم الراحمين. Segala puja dan puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah pada malam ini masih memberikan kepada kita taufik sehingga kita masih dapat melanjutkan kajian tadabbur Al-Quran kita, yang ini merupakan salah satu nikmat terbesar yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, sehingga dengan tadabbur ini kita sedikit banyaknya mengetahui tentang makna dan kandungan dari ayat-ayat Allah yang merupakan kewajiban bagi kita untuk memahaminya. Kemudian tak lupa salawat dan salam semoga dihadiahkan dan disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua insyaallah istiqamah di atas petunjuknya, berjalan di atas sunnahnya sampai kita bertemu dengan beliau di Jannatul Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang lalu, Bapak sekalian, kita sudah selesaikan sampai ayat yang ke-64, dan malam ini insyaallah kita sampai di ayat yang ke-65. Dan ayat-ayat ini sekalian tentunya masih berkaitan dengan ayat-ayat kita sebelumnya, di mana di ayat kita yang terakhir kita pelajari, Allah memberitahukan kepada para wali-walinya, yaitu yang beriman dan bertakwa kepadanya, bahwa tidak ada rasa takut atas mereka, dan juga mereka tidak akan bersedih. Ketika orang-orang takut, mereka tenang. Ketika orang bersedih, mereka damai. Lalu Allah jelaskan, lahumul busyra fil hayatid dunya. Bagi mereka ada kabar gembira dari Allah dalam kehidupan dunianya, disebabkan oleh keimanan dan ketakwaan mereka. Dengan 5 penjelasan atau 5 kabar gembira yang dijelaskan oleh para ulama kita. Yang pertama kita katakan berupa mimpi yang benar. Ya, berupa mimpi yang benar. Kemudian yang kedua, nuzulul malaikah. Ya, nuzulul malaikah, turunnya para malaikat menenangkan seseorang yang akan berjumpa dengan Allah. Atau al-busra di sini kata para ulama, taufik Allah
kepada mereka sebagai wali-walinya, sehingga mudah bagi mereka beramal ibadah, melakukan berbagai macam kebajikan. Atau kata para ulama, ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan balasan yang baik bagi mereka yang beriman dan bertakwa itu adalah busra dalam kehidupan dunia kita dari Allah. Kemudian Al-Hasan As-Sana, pujian-pujian yang baik. Pujian-pujian yang baik dari makhluk. Nah, itu juga merupakan anugerah sebagai busra bagi kita orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia. Dan tentu bukan sebatas di dunia saja, tapi juga wafil akhirah, dalam kehidupan akhirat. Dan dalam kehidupan akhirat sekalian, kabar gembira itu kata para ulama dimulai di saat kita sakaratul maut. Ya, dimulai di saat kita sakaratul maut. Nah, di sana akan datanglah malaikat-malaikat yang akan menyampaikan pesan kepada kita dari Allah. Baik. Ini sekalian ayat-ayat kita yang lalu, dan karena kata ulama begitu besarnya anugerah Allah kepada mereka yang beriman dan yang bertakwa kepadanya, maka bila kita hubungkan dia kepada ayat kita malam ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yahzunka qauluhum. Janganlah ucapan-ucapan mereka ya menyedihkanmu wahai Muhammad. Ya, janganlah ucapan-ucapan mereka menyedihkanmu, membuat engkau bersedih hati. Ayat ini sekalian, kata para ulama, bertujuan melarang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agar tidak terpengaruh oleh ucapan-ucapan kaum musyrikin, ucapan-ucapan munafikin, ucapan orang-orang kafir, ya. Seperti halnya manusia biasa yang bukan nabi, ucapan-ucapan itu ya kalau buruk pasti orang terpengaruh dengannya. Dan itu sangat kita rasakan. Ucapan orang ini sangat berpengaruh. Yang baikkah, yang burukkah, sangat mempengaruhi kita. Bahkan ucapan orang terkadang bisa membuat kita ya kehilangan konsentrasi, kehilangan keseimbangan, kehilangan nalar yang jernih. Nah, dan Nabi kita mengingat kedudukannya yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan agar tidak berpengaruh sedikit pun kepadanya ucapan makhluk. Ya, berbentuk pujiankah ucapan itu ya atau berbentuk celaan. Wala yahzunka qauluhum, kata Allah. Jangan engkau bersedih. Ya, jangan engkau bersedih
oleh ucapan-ucapan mereka. Yang kita tahu sekalian, ya, apa kata Allah di akhir di surah Az-Zariyat, ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Tak seorang pun dari utusan-utusan Allah melainkan mereka dicela bahwa dikatakan kepada mereka itu adalah seorang penyair, ya kan, majnun, atau asatirul awwalin, ucap Quran yang kau baca itu adalah mitos-mitos orang terdahulu. Atau lasta mursalan, kau ini bukan seorang rasul. Al-Quran itu adalah karangan-karanganmu sendiri, dan kata-kata lainnya sekalian yang sudah sama-sama kita ketahui betapa buruknya, ya, ucapan-ucapan orang-orang kafir secara khusus di masa lalu kepada Nabi kita. Inilah yang diperintahkan, jangan membuat Nabi bersedih. Jangan membuat Nabi bersedih. Dan ini jadi pelajaran juga bagi kita sebagai umat Nabi, Pak. Ya, selama kita berpegang teguh dalam kebenaran, apapun yang dibicarakan orang tentang kita sepatutnya tidak menjadi masalah bagi kita. Ya, tidak masalah menjadi bagi kita. Mau berbentuk pujiankah atau berbentuk celaankah, ya, sepatutnya itu tidak mempengaruhi kita. Kemudian di antara para ulama, larangan bersedih di sini juga ada di antara mereka yang memahaminya bahwa kata mereka jangan terlalu memikirkan atau membesar-besarkan ucapan-ucapan tak baik mereka. Karena kalau dipermasalahkan atau dibesar-besarkan ucapan-ucapan tersebut, ini pada akhirnya akan melahirkan kesedihan pada diri Nabi. Jadi tak usah kau pikir-pikirkan, tak usah kau besar-besarkan ucapan itu. Itu kira-kira makna yang kedua kata para ulama. Baik. Lalu apa alasannya sekalian sehingga Nabi kita dan orang-orang beriman, ya, diperintahkan untuk tidak terpengaruh terhadap diri mereka ucapan siapapun, ya, sebab ilahnya atau alasannya innal izzata lillahi jami'an, karena sesungguhnya, ya, kemuliaan itu adalah milik Allah seluruhnya. Kemuliaan itu hanya milik Allah seluruhnya. Baik. Sebelum kita jelaskan kalimat izzah dalam ayat ini, Pak, kata para ulama, ya, ayat ini wala yahzunka qauluhum, janganlah ucapan mereka menyedihkanmu bi kami, tanpa disebutkan apa ucapan-ucapan itu, Pak. Allah hanya mengatakan wala yahzunka qauluhum. Perkataan mereka itu jangan membuat engkau sedih. Apa ucapan itu tidak ada, tidak disebutkan dalam ayat. Ya, tidak disebutkan di dalam ayat ini apa ucapan-ucapan orang-orang munafikun atau orang-orang musyrikun itu. Baik. Tidak diucapkannya, ya, contoh-contoh dari atau tidak disebutkannya contoh-contoh dari ucapan-ucapan mereka terhadap Nabi menunjukkan kata
para ulama bahwa ucapan itu kandungannya sangat buruk sehingga tak pantas disebutkan dalam Quran. Saking buruknya ucapan mereka terhadap Nabi, tak pantas disebutkan di dalam Quran. Makanya tak dituliskan. Itu ya. Jadi tidak dijelaskannya ucapan itu memberi kesan bahwa semua ucapan munafik hendaknya jangan sampai berbekas pada siapapun. Ya, baik makian maupun pujian. Kalau dia buruk, memang sangat buruk. Kalau dia baik, ucapan tersebut kalau baik terhadap wahai Muhammad dari pihak mereka, itu bukan datang dari ketulusan. Jadi karena itu nggak perlu kita terpengaruh. Gitu kira-kira. Itu dia. Makanya tidak disebutkan contoh dari ucapan-ucapan mereka itu di sini. Baik. Masalah kedua sekalian dalam ayat ini, innal izzata lillahi jami'a. Kalimat izzah, Pak, ini sudah sering kita sampaikan, makna dia adalah kemuliaan. Ya. Maknanya salah satunya adalah kemuliaan. Bisa juga kekuatan atau ghalabah, mengalahkan. Ya, atau tiada tandingan. Ya. Tiada tandingannya atau tiada bandingannya. Itu makna yang dikandung oleh kalimat al-izzah. Itu yang dikandung oleh makna al-izzah. Karena itu yang menyandang sifat al-ajiz wa huwa Allah, dan dia adalah Allah, menunjukkan bahwa Allah itu adalah sumber kekuatan. Ya. Tiada yang serupa dengannya. Kehendaknya pasti berlaku, tidak akan ada yang bisa mengalahkannya. Dan siapa yang berusaha menentangnya pasti akan terkalahkan. Itu ya. Itu makna yang dikandung oleh al-izzah. Itu. Jadi semuanya itu milik Allah. Karena itu engkau tak usah bersedih dengan ucapan mereka. Baik. Kemudian masalah berikutnya. Dalam ayat ini kata para ulama, kita harus sadari bahwa kemuliaan adalah milik Allah semata. Ya, kemuliaan adalah milik Allah semata. Allah juga yang menganugerahkan kemuliaan itu kepada siapa yang dikehendakinya. Ya. Biadihil mulku. Di tangannya lah seluruh kerajaan. Yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha. Dia kehendaki dan dia juga yang menghinakan siapa yang dia kehendakinya pula. Karena itu dalam konteks ayat ini kata para ulama kita sekalian, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kemuliaan ya, itu miliknya dan hanya dianugerahkan kepada siapa yang dikehendakinya. Di surah Al-Munafiqun Allah mengatakan bahwa walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Kepunyaan Allah lah ya seluruh kemuliaan itu, dan diberikan dia kepada para rasul dan dianugerahkan juga dia kepada para umat yang beriman. Karena itu kemuliaan kata ulama bukan terletak pada nasab seseorang, bukan terletak pada kekayaan seseorang, ya. Akan tetapi mereka yang mulia adalah yang terus-menerus berusaha, ya, yang terus-menerus berusaha
menghubungkan dirinya dengan Allah yang maha mulia. Karena itu siapa yang menghubungkan dirinya dengan Allah lewat keimanan, lewat ketaatan, maka merekalah yang berhak mendapatkan kemuliaan itu. Sehormat apapun ya nasab seseorang, setinggi apapun pangkat seseorang, dan sebanyak apapun harta seseorang, ya, tapi hubungannya buruk dengan Allah, la izzatalah, tidak ada kemuliaan baginya, Pak. Ya, tidak ada kemuliaan baginya. Makanya orang kafir itu menunjukkan kalau mereka tidak mulia, Pak. Apa kata Allah? Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Orang-orang kafir itu yang hidup bersenang-senang saja, yang cuman makan, cuman minum. Ya, ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Mereka tuh hidup laksana an'am, binatang. Bahkan lebih mulia dari binatang. Bahkan binatang lebih mulia, Pak, dari mereka. Gitu ya. Baik. Walau kemuliaan itu hanya disandang oleh mereka yang berakal. Ya, istilah mulia tidak disandang oleh yang tak berakal seperti hewan dan sebagainya. Jadi itulah kira-kira beberapa pelajaran berharga yang kita ambil dari ayat ini. Bahwa siapa yang ingin kemuliaan, ketahuilah bahwa kemuliaan itu milik Allah. Ya. Dan bila kita ingin dianugerahkan kemuliaan dari Allah, maka baikkan hubungan kita dengan Allah. Siapa yang baik hubungannya dengan Allah, mulai kepatuhan dan ketaatan kepada perintahnya dan usahanya menjauhi seluruh larangannya, mereka lah orang-orang yang mulia di sisinya. Baik. Apa kemudian kata Allah? Huwas sami'ul alim. Dialah Allah yang maha mendengar ucapan-ucapan yang tak baik itu kepadamu, wahai Muhammad. Dan dia juga yang maha mengetahui perbuatan-perbuatan burukmu, perbuatan-perbuatan buruk mereka terhadapmu, wahai Muhammad. Dan itu wala yahzunka qauluhum. Maka janganlah berpengaruh sedikit pun terhadap ucapan-ucapan itu. Baik. Setelah Allah Subhanahu wa taala sekalian menjelaskan kemuliaannya, bahwa dia maha mendengar, juga maha mengetahui. Di sesudahnya apa kata Allah? Ala inna lillah. Ala ini harfut tanbih. Ya, ala adalah huruf tanbih. Tanbih itu sebagai peringatan. Ya. Ini untuk mengingatkan mitra bicara. Makanya disebutkan di ala harfut tanbih. Ala inna lillah, ketahuilah sesungguhnya kepunyaan Allah lah. Man fis samawati wa man fil ardi. Kepunyaan Allah lah. Siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Di sini pakai man, Pak. Dan man ini biasanya lil aqil. Untuk yang berakal. Walau kata para ulama, tujuan dari ayat ini bukan hanya tertentu kepada mereka yang berakal. Maksudnya kepada makhluk hidup. Artinya apapun dan siapapun yang ada di langit dan yang ada di bumi itu adalah lillah, milik Allah Subhanahu wa taala dalam kekuasaannya. Ya, dalam kekuasaannya. Itu makna man di situ. Jadi sekalipun man ini ya siapa maknanya ditujukan kepada makhluk hidup khususnya yang berakal,
Tapi makna yang ditujukan di sini adalah ma. Apa? Jadi apa saja yang di langit dan apa saja yang di bumi, ya tentu termasuk manusia sekalian, dan dengan segala macam kedudukannya, itu adalah milik Allah. Ya, itu adalah milik Allah. Cuman ulama-ulama tafsir kita, sekalian, mereka mengatakan, kenapa bukan ma dalam ayat ini, tetapi man. Ala ini berkaitan hilang tadi sempat. Udah kedengaran, Pak? Dengar Ustaz, hilang Ustaz. Sekarang udah? Sekarang boleh. Oke. Baik. Tak tahu, tiba-tiba hilang aja. Baik. Kita lanjut. Saya katakan tadi, ala inna lillahi man. Walau maknanya kata ulama adalah ma. Ya, ketahuilah sesungguhnya milik Allah lah siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Ya, maksudnya apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, seluruhnya adalah milik Allah. Akan tetapi pemilihan man bukan ma dalam ayat ini karena ada kaitannya kata para ulama ya dengan ayat-ayat sebelumnya, ya, dengan ayat sebelumnya itu betul. Karena ayat ini untuk menafikan ya adanya sumber kemuliaan dari selain Allah. Karena Allah tadi mengatakan innal izzata lillahi jami'an wa huwas samiul alim, ala inna lillahi man. Jadi pemilihan kata man di sini, Pak, walau maknanya adalah ma yang lebih umum dari man, ya, pemilihan kata man di sini kata ulama ini untuk menafikan bahwa sumber kemuliaan itu ya tidak datang dari siapapun, ya, kecuali dia datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa dituliskan atau dipilih kata man dalam ayat ini. Jadi untuk menafikan kita katakan seluruh kemuliaan dari selain Allah. Karena itu ya kemuliaan itu bukan ditengok kepada status golongan seseorang atau status sosial seseorang. Ya, bukan ditengok kepada kepemilikan seseorang atau nasab seseorang, tidak. Tapi al-izzah murni adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikomentari para ulama dalam ayat ini sekalian, ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi syuraka iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan orang-orang yang menyeru atau menyembah, yad'una dengan makna ya'buduna. Wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi syuraka, dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah, mereka tidaklah mengikuti
tapat. Walau tak disebutkan di sini, tapi itu bisa dipahami sekalian objeknya. Mereka tidaklah mengikuti ya penyembahan-penyembahan kepada selain Allah itu berdasarkan keyakinan. Itu maksudnya. Jadi berdasarkan keyakinan atau berdasarkan ilmu pengetahuan. Ya, ini dipahami dari siyak, dari alur ayat, Pak, walau tak disebutkan dia secara lafaz. Karena itu para ulama mengatakan orang-orang yang menyuruh sekutu-sekutu selain Allah yaitu syuraka tidaklah mengikuti ya, mereka tidaklah mengikuti sekutu-sekutu itu, tidaklah mereka sembah sembahan-sembahan selain Allah itu berdasarkan ilmu atau keyakinan. Ya. Penyembahan-penyembahan kepada selain Allah ya, itu penyembah-penyembahnya ketika menyembah selain Allah itu bukan berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan keyakinan. Karena itu kata para ulama, mereka-mereka yang menyembah selain Allah, mereka tidak akan sungguh-sungguh dalam penyembahannya. Ya, tidak akan sungguh-sungguh mereka dalam penyembahannya. Ya. Kemudian kalaupun mereka mengikutinya, mereka tidaklah mengikuti sekutu-sekutu Allah karena Allah tidak punya sekutu. Ya, karena Allah tidak punya sekutu. La niddalah. Allah itu tidak ada tandingannya. Allah itu tidak ada sekutu baginya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi mereka-mereka yang menganggap Allah punya sekutu, ya, mereka yang menganggap Allah punya sekutu sekalian, apa kata Allah? Iyattabi'una illa dhann. Ya, iyattabi'una illa dhann. Mereka tidak mengikuti kecuali prasangka saja. Ya. Hanya lewat prasangka saja, hanya lewat dugaan-dugaan belaka. Bukan berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan pengetahuan. Makanya kata Allah, wa inhum illa yakhrusun. Dan mereka hanyalah mengira-ngira. Ya. Jadi orang-orang yang menyembah selain Allah itu pada hakikatnya rapuh. Karena apa yang mereka sembah, bukan mereka sembah berdasarkan ilmu atau keyakinan. Tapi mereka sembah itu hanya dasar ikut-ikutan dan dugaan-dugaan. Makanya kata para ulama, innal dhanna akdzabul hadis. Sangkaan-sangkaan itu adalah sedusta-dusta pembicaraan. Ya. Kalau orang sudah mengatakan barangkali, kemungkinan, menurut dugaan saya, ya, guru-guru kita menasihati kita, Pak, nggak usah didengarkan lagi ucapan yang sering mengatakan itu. Apalagi kalau sudah berkenaan dengan agama, ya kan, urusan agama, Pak, dijawab dia dengan menurut saya, nah ini kacau dah. Ya, kalau sudah seperti itu, ini kacau sudah. Atau menurut dugaan saya, atau barangkali begini, kata ulama gak usah dengarin ini. Kan ini akdzabul hadis. Sekalipun misalnya dugaan dan barangkali dia itu benar, ya, benar sesuai dengan apa yang di dalam Quran atau sunnah atau dalam kitab-kitab ulama kita sekalian, sekalipun benar dugaannya atau barangkali-barangkalinya itu, tetap saja dalam kaidah itu dikatakan akdzabul hadis. Makanya Al-Imam Al-Alusi rahmatullahi alaih, apa dia bilang? Bahwa al-aqidah la tubna illa ala ilmin. Al-aqidah la tubna illa ala ilmin. Yang namanya keyakinan itu harus dibina dia berdasarkan ilmu. Tidak boleh ikut-ikutan, tidak boleh duga-dugaan. Makanya kan kalau kita tengok hadis yang panjang tentang alam kubur tuh, Pak, tentang
fitnah kubur tuh, ya kan? Man rabbuka, man nabiyuka, atau man ar-rajulul ladzi bu'itsa fikum. Ya. Kan kata Nabi SAW, ada orang yang menjawab bahwa ketika ditanyakan kepada siapa laki-laki yang diutus kepada kalian, ada yang menjawab, pernah ku dengar namanya fulan. Ya, ternyata ucapan ini tidak menyelamatkannya, Pak. Dan dengan itu dia disiksa oleh Allah dalam kuburnya. Na'udzubillah. Karena itu keyakinan ini harus didasari oleh ilmu, berdasarkan dalil. Ya. Karena itu urusan akidah tidak diambil dari mimpi. Urusan akidah tidak diambil dari ikut-ikutan, prasangka-prasangka, duga-dugaan, tak. Tapi dia harus berdasarkan ilmu. Makanya ini salah satu celaan Allah terhadap mereka yang menyekutukannya. Bahwa mereka melakukan persekutuan itu terhadap Allah, itu berdasarkan dugaan-dugaan mereka saja. Wa inhum illa yakhrusun. Mereka hanya mengira-ngira. Mereka kira itu Tuhan, mereka sembah. Mereka kira ini Tuhan, mereka sembah. Hanya seperti itu. Makanya mereka rapuh. Itu dia. Adapun kita orang yang beriman, ya kita sembah Allah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Betul-betul kita sampai kepada derajat haqqul yaqin dalam hal ini. Tak tergoyahkan oleh apapun. Tak bisa diragukan oleh apapun. Keyakinan kita bahwa Allah lah sembahan kita. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu ya. Baik. Kemudian kata Allah, huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Inna fi dzalika laayat liqaumin yasma'un. Kembali Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bukti-bukti kekuasaannya. Setelah dia menjelaskan bahwa kemuliaan hanya ada pada miliknya. Pengaturan langit dan bumi dan serta yang ada di dalamnya itu dalam kekuasaan dan genggamannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bukti-bukti tandanya kemuliaan itu ada pada miliknya apa? Apa itu? Dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian malam al-lail litaskunu fi, supaya kalian beristirahat padanya, maksudnya pada malam hari itu. Kemudian dan menjadikan untuk kalian siang mubsira, terang benderang. Baik. Ayat nih sekalian, secara makna jelas ya. Secara makna ini jelas, Pak, dan berulang-ulang kita bahas ini di ayat-ayat lain. Tapi kalau kita tengok dari tata bahasa, Pak, atau dari kacamata sastra, ya, dari kacamata sastra, di sini ada yang disebut dengan ihtibah. Ya, saya bawa sedikit Bapak ke masalah lughah. Ya, di sini ada idah dalam sastra Arab itu, dalam ilmu balaghah, ya, apa yang disebut dengan ihtibak. Ihtibak itu maksudnya begini, Pak. Menghapus dari penggalan pertama, ya, menghapus dari penggalan pertama kalimat tertentu karena telah ada indikatornya pada penggalan yang kedua. Kita khususkan ayat kita yang ke-67 nih. Apa maksud ihtibak tadi? Bapak tengok. Kita bilang tadi ihtibak adalah menghapus dari penggalan, ya,
di kalimat pertama, ya, kalimat tertentu, ya, kalimat tertentu karena telah ada indikatornya disebutkan pada kalimat yang kedua. Kita tengok di sini. Huwallazi ja'ala lakumul laila. Dia yang telah menjadikan untuk kalian malam. Itu ya. Malam. Tanpa menyebutkan gelap. Ya, tanpa menyebutkan gelap. Tapi walaupun tidak disebutkan al-laila, asan misalnya, atau zalaman, gelap, pasti kita yakini Bapak sekalian, dengan tidak disebutkannya pun lapas gelap dalam ayat ini, itu sudah kita bisa pahami. Kenapa? Karena sudah disebutkan ya di kalimat lawannya Pak, an-nahar mubsira. Mubsira itu maknanya terang benderang. Lawan dari terang benderang adalah gelap. Mudah-mudahan paham maksud saya. Jadi wan nahara mubsiran. Di siang Allah menciptakan untuk kalian siang dalam keadaan terang benderang. Disebutkan terang benderangnya. Tapi ketika menciptakan malam, ya dalam ayat tadi Allah tidak menyebutkan dia gelap gulita. Nah, ini namanya apa? Ihtibak. Ini salah satu ketinggian lughah dari segi ketinggian bahasa Quran dari segi sastra. Pak. Itu ya. Wallazi ja'ala lakumul lail. Allah tidak mengatakan dia yang telah menciptakan kepada kalian malam hari itu gelap supaya kalian bisa rehat. Tidak. Tak Allah sebutkan malam apa gelapnya. Tapi Allah sebutkan di kalimat sesudahnya wan nahara mubsira. Ya, dan menjadikan untuk kalian siang hari itu terang benderang, menunjukkan malam gelap gulita. Jadi lawannya itu tidak disebutkan, ya, di penggalan kalimat pertama karena sudah ada indikatornya, kata ulama, disebutkan ya di kalimat sesudahnya, yaitu wan nahara mubsira. Ini satu. Yang kedua, ketika berbicara tentang malam, Pak, disebutkan fungsinya oleh Allah. Itu ya, Abu Ahmad. Huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi. Disebutkan fungsi malam itu untuk kita, Pak. Dijadikan malam ya bagi kalian tuh supaya kalian berehat padanya pada malam itu. Tapi ketika menyebutkan siang hari hanya terang benderang saja tanpa disebutkan fungsinya. Tapi bisa kita pahami, Pak. Bisa kita pahami dengan penyebutan fungsi malam untuk berehat, ya kan? Berarti siang itu dipergunakan untuk usaha. Ini namanya dalam sastra Arab ini adalah ihtibaq. Ini ada dalam ilmu ma'ani atau ilmu balaghah. Ya. Dan itu banyak kita dapatkan di ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi huwallazi ja'ala lakumul lail tanpa menyebutkan zalam, gelap. Kenapa? Karena disebutkan siang sudah terang benderang, pasti malam itu gelap. Kemudian Allah telah menyebutkan fungsi dari malam untuk berehat dan tidak menyebutkan fungsi siang untuk usaha. Karena itu sudah kita pahami lewat penyebutan fungsi malam itu, Pak. Jadi kalau malam berehat, siang berusaha lah. Gitu kan? Nah, ini namanya ihtibaq. Baik. Mudah-mudahan tak pening kepala mikirin ya. Inna fi dzalika laayat liqaumi yasma'un. Sesungguhnya pada yang demikian itu. Ya. Pada yang demikian itu. La ayatin menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah tentu bagi kaum yang mau memfungsikan pendengarannya. Inna fi dzalika. Dzalikanya ini balik kata ulama ke huwallazi ja'ala lakumul laila
litaskunu fi wan nahara mubsira. Yaitu kata ulama pergantian siang dengan malam. Adanya gelap di malam hari, adanya siang atau terang di siang hari. Tuh ya. Kemudian pengaruh baiknya gelap di malam hari, pengaruh baiknya terang di siang hari, dan manfaat-manfaat yang dirasakan oleh makhluk pada pergantian ini sekalian, kata ulama, inna fi dzalika laayat, sesungguhnya ini menjadi satu bukti, tanda-tanda dari kekuasaan Allah yang atas dasar itu dia berhak untuk disembah, tapi dia akan menjadi bukti bagi qaumi yasma'un, orang yang mau ya mendengarkan, atau orang yang mau, kata para ulama, mendengarkan yang pendengaran itu akan mengantarnya kepada kebaikan. Wallahu a'lam. Lalu kata Allah di sesudahnya, qalu ittakhadallahu walada. Mereka berkata, ittakhadallahu waladan. Allah mempunyai anak. Ucapan ini sangat buruk sekalian. Karena itu, subhanah. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari ucapan buruk. Siapa mereka? Tentu sudah kita ketahui sekalian dari ayat-ayat yang lain. Bahwa yang mengatakan Allah punya anak, atau mengambil anak, atau beranak, itu ya, orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Orang Nasara mengatakan Isa ibnullah. Ya kan? Orang-orang musyrikin Mekah mengatakan al-malaikat banatullah, putri-putri Allah. Subhanah. Ya, maha suci Allah dari ucapan-ucapan buruk mereka ini. Qalu ittakhadallahu walada. Ya, mereka berkata Allah mempunyai anak. Ya, Allah mempunyai anak. Kalimat ittakhadha, Bapak sekalian, kalimat ittakhadha itu diambil dari kata akhadha. Ya, kalau keluar kita, Pak, itu kata dasarnya adalah akhadha. Apa maknanya? Mengambil sesuatu yang dipilih. Ya, mengambil sesuatu yang dipilih atau yang dikehendaki, Pak. Itu makna akhadha. Ya, akhastu hadza. Aku ambil ini karena memang ini pilihan kita, ini yang kita sukai. Yang tak kita pilih dan yang tidak kita sukai, tidak kita ambil, Pak. Orang yang mengambil sesuatu yang dia tidak sukai dan bukan menjadi pilihannya, itu namanya rakus. Ya, itu namanya rakus. Itu makna ittakhadha. Ya. Kemudian kata ini juga kata para ulama bisa dipahami, ya. Para ulama mengatakan menjadikan sesuatu itu untuk memanfaatkannya. Kalimat ittakhadha itu bisa dipahami menjadikan sesuatu untuk mengambil manfaatnya. Jadi kita ambil sesuatu tentu karena kita ada keinginan untuk mengambil manfaat darinya. Dan tentu semua itu maha suci Allah darinya, Pak. Ya, dan itu sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin Allah ya memerlukan atau berhajat kepada anak. Karena siapa yang berhajat kepada anak karena memang orang tersebut ya ingin memanfaatkannya sekurang-kurangnya akan bermanfaat baginya di usia tua. Ya. Sekurang-kurangnya akan bermanfaat bagi dia anak. Itu di usia senjanya. Ketika dia sudah uzur. Sekurang-kurangnya itu. Tempat bersandarnya di hari tuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala ya, maha suci dari itu.
Allah Maha Suci dari itu. Karena itu subhanah. Mereka yang mengatakan bahwa Allah mengangkat anak atau punya anak, ya, berarti mereka menuduh Allah Subhanahu wa taala lemah. Ya, karena tak mungkin, ya, dalam pandangan kita, Pak, ketika kita angkat seseorang itu karena kita berhajat kepadanya dan Allah tidak berhajat kepada apapun. Makanya langsung subhanah. Maha suci Allah dari ucapan itu. Ya, Maha suci Allah dari ucapan. Jadi kalimat subhanah ini, Bapak sekalian, kalau kita lebih dalami dia sedikit, kata para ulama kita, subhanah itu dari kata sabaha. Ya, dari kata sabaha maknanya menjauh. Karena itu para perenang disebut sabbah. Ya, para perenang itu disebut mereka sabbah, as-sabbahun. Kenapa? Karena mereka berenang, sekalian mereka akan jauh dari tempat startnya. Itu maka dikatakan mereka sabbah, para perenang. Dia akan menjauh dari posisinya semula. Baik. Dan kata subhana ini, ya, kata subhana, maha suci kita bilang, ya, maha suci maknanya. Ini antara lain kata ulama, bila kita ucapkan sekalian atau dituliskan dalam ayat seperti di ayat kita ini, ya, itu untuk menjauhkan apa? Menjauhkan zat Allah, menjauhkan sifat Allah, dan menjauhkan perbuatan-perbuatan Allah, ya, dari segala sesuatu yang tak pantas dan tak wajar untuk Allah. Makanya kita katakan subhanallah, maha suci Allah. Kalau dikatakan maha suci Allah, baik zatnya, baik sifatnya, baik perbuatannya suci. Artinya tidak menyandang sedikit pun yang tak wajar, ya, yang tak wajar atau yang tidak patut, kata ulama, seperti aib atau kekurangan. Itu makna subhana. Jadi mereka yang menuduh Allah punya anak, ya, mereka yang berkeyakinan bahwa Allah punya anak, berarti menuduh Allah lemah, baik dari segi zatnya atau sifatnya, ya, atau perbuatannya. Nah, dan kalimat ini, sekalian, kalimat subhanah ini, ya, seperti kata para ulama, ini disebutkan atau digunakan dia untuk menunjukkan, ya, keheranan bagi sesuatu, untuk menunjukkan keheranan bagi sesuatu, baik karena kata ulama indahnya sesuatu itu, ya, seperti peristiwa Mi'raj Nabi kita SAW atau Isra. Kan makanya dimulai di situ. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Jadi fungsi subhana di sini kata para ulama sekalian, ini untuk menggambarkan keindahan peristiwa Mi'raj atau peristiwa Isra. Ya. Makanya dimulai dengan subhanalladzi asra. Ya, itu satu fungsi subhana. Ya. Saya ulang balik, jadi fungsi dari kalimat subhana itu biasanya digunakan untuk menunjukkan keheranan bagi sesuatu, baik karena indahnya sesuatu itu. Ya, baik karena indahnya sesuatu itu. Makanya sering kita katakan kalau kita melihat subhanallah, gitu kan. Ada satu yang keheranan kita. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Iya, beliau Abu Hurairah. Pernah dia berjalan di ganggang kota Madinah. Lalu
Dia tengok Nabi. Dia tengok Nabi, Pak. Berjumpa di gang. Dia tengok Nabi. Kemudian begitu dia tengok Nabi, dia pun langsung menghilang. Cepat-cepat balik ke rumah. Nabi pun terheran, kok Abu Hurairah menghilang. Ada masalah apa gitu kan? Nabi pun terheran-heran. Baik. Ketika sudah beberapa saat setelah itu, jumpalah Nabi dengan Abu Hurairah. Apa kata Nabi? Ma bika ya Abu Hurairah? Ada apa denganmu wahai Abu Hurairah? Kenapa engkau tadi ketika kita jumpa engkau langsung menghilang? Tak menyapa, la salam wala kalam, kira-kira begitu. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, inni junub. Inni junub. Aku dalam keadaan junub, ya Rasulullah. Sehingga aku tak enak hati bersalaman dan berjumpa denganmu. Makanya aku langsung pergi pulang mandi. Kata Abu Hurairah. Apa kata Nabi mendengarkan jawabannya? Subhanallah, kata Nabi. Maknanya muncul keheranan dari sikap Abu Hurairah. Subhanallah. Disitulah kata Nabi, innal mu'mina la yanjus. Wahai Abu Hurairah, orang beriman itu walau dalam keadaan junub, dia itu tidak najis. Ya, itu kata Nabi. Itu yang pertama fungsinya, menunjukkan satu keheranan atau takjub kepada sesuatu. Baik. Kemudian yang kedua kata para ulama, biasanya juga kalimat subhanah ini untuk kata ulama untuk menyebutkan atau apa kita bilang, atau karena sesuatu yang sama sekali tidak dapat diterima, bahkan tidak terlintas dalam benak. Nah, itu juga Pak. Kita katakan subhanallah. Ya. Jadi digunakan dia sebagai ungkapan untuk sesuatu yang sama sekali tidak dapat diterima, bahkan tidak terlintas dalam benak kita. Nah, di sini ini fungsinya. Salah satunya tentunya. Ya. Mereka mengatakan Allah beranak atau mengangkat anak atau punya anak. Subhanah. Tak, kita katakan subhanah karena tak terima, ya, tak mustahil akal kita menerima ucapan itu. Dan mustahil Allah bersikap atau bersifat seperti itu. Maka Allah mengatakan subhanah. Makanya dalam di akhir surah Al-Maidah, ya, di akhir surah Al-Maidah, apa kata Allah? Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, kata Allah kepada Isa. Ingatlah ketika Allah berkata kepada Isa, wahai Isa, ya putra Maryam, apakah engkau ada berkata kepada manusia, jadikanlah aku dan makku sebagai sembahan selain Allah? Ya, apa kata Isa, Pak? Qala subhanak. Subhanaka ya Rabb. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tak mungkinlah ya Allah aku berkata sesuatu yang bukan hak. Nah, jadi ini menunjukkan, ya, akan sesuatu yang sama sekali tidak dapat diterima oleh akal, bahkan tidak terlintas pun di benak. Jadi tak terlintas di benak kita sedikit pun. Terlintas saja tidak, apalagi mengatakannya. Bahwa Allah itu punya anak. Terlintas saja di benak kita. Ya kan? Apalagi mengatakannya. Bahwa Isa memerintahkan kepada kaumnya untuk mengangkat dirinya sebagai Tuhan dan maknya. Bagi kita orang yang berkeyakinan, jangankan untuk mengucapkan kalimat itu, terlintas pun sedikit di benak kita, tidak pernah itu, Pak. Itu kira-kira makna subhanah. Mudah-mudahan paham maksud saya ini. Huwal ghani. Dialah yang maha cukup. Dialah yang maha cukup
atau berkecukupan, baik menyangkut harta ataupun yang lain. Huwal ghani. Makanya kata Allah, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bagaimana mungkin dia punya anak? Bagaimana mungkin dia bersandar kepada anak? Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan kepunyaannya lah apa yang ada di bumi. Nah, karena itu apa kata Allah? In indakum min sultanim bihadza. Ya subhanallah. Ya. In indakum. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala itu, ya, in indakum. Ya. Maha suci Allah. Dia maha kaya. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit. Dan begitu juga apa yang ada di bumi. Kata Allah, in indakum, miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai sedikit sultan kekuasaan, ya kan? Tidak mempunyai kekuasaan sedikit pun tentang ini. Maksud sultan ini Pak, hujjah ilmu. In indakum min sultanin bihada. Kalian tidak punya ilmu tentang ini. Kalian tidak punya hujjah tentang ini. Maksudnya tentang ucapan kalian yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Ucapan ini hanya iftira. Kedustaan terhadap Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. In indakum min sultanin bihadza. Kalian tidak punya alasan sedikit pun, tak punya hujjah, tak punya ilmu sedikit pun atas ucapan-ucapan kalian yang mengatakan Allah itu beranak dan maha suci Allah dari ucapan kalian. Baru Allah marah. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Apakah kalian akan terus-menerus berkata kepada Allah akan sesuatu yang kalian tidak tahu? Ini namanya iftira, melakukan kebohongan atas dasar nama Allah. Ya, berkata bohong, ya, dan menisbahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu saking marahnya Allah sekalian terhadap ucapan ini, qul, sampaikan kepada mereka wahai Muhammad, siapapun yang menganggap bahwa Allah itu punya anak, innalladzina yaftaruna 'alallahil kadhiba la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan-kebohongan atas nama Allah, la yuflihuna, mereka tidak akan pernah beruntung. Nauzubillah. Mereka tidak akan pernah beruntung. Siapapun dia, orang Yahudi kah, orang Nasara kah, orang musyrik kah, atau siapa saja yang menganggap bahwa Allah itu beranak, bergantung kepada anak atau mengangkat anak, la yuflihun. Mereka tidak akan pernah beruntung. Kalaupun kita tengok ada keberuntungan bagi mereka-mereka ini dalam kehidupan dunianya sekalian. Dan itu kita saksikan dengan mata kepala mereka dengan mata kepala kita sendiri. Mereka mendapatkan kesenangan dalam kehidupan dunia ini. Sekalipun mereka dalam akidah yang sangat buruk dan busuk. Apa kata Allah? Mata'um fid dunya. Itu hanya kesenangan sementara. Mata'um fid dunya. Kesenangan di dunia saja, sejenak. Karena sudah kita jelaskan sekalian, mata, kata para ulama, itu maknanya adalah kenikmatan yang bersifat sementara, mudah diperoleh dan juga mudah hilangnya. Itu mata namanya. Itu ya. Yang kita sebutkan pada minggu lalu, dunia itu apa? Ya, qalilun fi dzatihi wa qalilun fi safaihi wa qalilun fi muddatihi. Kira-kira maknanya kenikmatan yang bersifat sementara, murah tak berharga, dan segera cepat hilang.
masa dia tak panjang. Itu mata'un fid dunya. Thumma ilaina marji'u. Kemudian hanya kepada kami kata Allah tempat kembali mereka. Ya, tempat kembali mereka yang menyekutukan Allah, yang menganggap Allah beranak. Thumma nudziquhumul 'adzab asy-syadida bima kanu yakfurun. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan akan kami rasakan kepada mereka al-'adzab asy-syadid, siksa yang sangat pedih. Bima kanu yakfurun, disebabkan oleh keingkaran mereka. Yang salah satunya tentunya mereka berkeyakinan bahwa Allah itu mengangkat anak. Dan maha suci Allah dari ucapan busuk mereka ini. Segitulah saya kira sekalian ayat kita pada malam ini. Kita berhenti di ayat yang ke-70. Insyaallah ayat berikutnya akan kita bicarakan dan pelajari insyaallah di waktu akan datang. Jazakumullah khairan. Kalau ada yang mau kita diskusikan dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Raja Sani, ada soalan? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ustaz, ayat 67 tadi, Ustaz, ada ihtiba, sorry. Di akhir ayat itu mengatakan yang apa, inna fi dzalika laayatil liqaumin yasma'un. Kenapa digunakan apa ni, dzalika la ayatin liqaumin yasma'un, ni yang mendengar kan, padahal yang ceritanya ayatnya adalah mengenai malam dan siang, dan ya betul ya betul Pak. Ya. Kenapa penghujung ayat diperuntukkan bagi liqaumi yasma'un, ya. gitu ya. Inna fi dzalika laayat liqaumi yasma'un. Baik. Kata para ulama, ya. Kata para ulama tentang ujung ayat ini, kata mereka, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah yang disebutkan di ayat ini, Pak, seperti kita bilang tadi, penciptaan langit, penciptaan bumi, kemudian cahaya, gelap, sampai sinar matahari ke bumi, ya, peredaran matahari, karena ini yang mempengaruhi siang dan malam, ya kan? Serta bumi, serta dampak bagi munculnya siang, begitu juga dampak bagi munculnya malam, ya. Demikian pula kata para ulama, pengaruh terang dan gelap bagi makhluk, serta manfaat yang diraih ya dari kedua keadaan tersebut, serta pengaruh cahaya terhadap penglihatan dan lain-lain, yang masing-masing kata para ulama bila direnungkan atau didengar dengan hati terbuka, Pak, atau didengar gitu ya, dengan hati terbuka, akan mengantar kepada keyakinan tentang wujud dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu satu alasannya. Bila didengar dengan hati terbuka, ini akan mengantarkan seseorang ya kepada keyakinan tentang wujud Allah yang Maha Kuasa. Kemudian, Pak, kenapa juga dipilih liqaumi yasma'un? Atau bukan liqaumi yaqilun seperti biasanya kan? Iya, iya. Atau liqaumi yafqahun, tapi liqaumi yasma'un. Kata para ulama, wasailul i'lam, ya kan? Wasailul i'lam. Satu adalah
Tiga. Basar, penglihatan. Pendengaran, kemudian qalbu, hati kan. Itu wasail. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula, kata Allah. Penglihatan kalian nih, pendengaran kalian nih, dan pikiran kalian tuh, kata Allah, itu nanti akan dimintakan pertanggungjawaban. Karena bila difungsikan tiga perkara ini secara baik, ya, bila difungsikan perkara ini secara baik, sekalian, ini yang kita katakan akan berfungsi, dia mengantarkan seseorang terhadap keyakinan akan wujud Allah yang Maha Kuasa. Baik, orang-orang musyrik sekalipun terbelalak matanya, terbuka jelas melihat tanda-tanda kekuasaan nih, ya kan? Tapi pendengaran mereka ini tak fungsi, Pak. Ya, pendengaran mereka ini tidak berfungsi. Nah, mereka sudah lihat alam. Mereka sudah lihat alam. Bahkan mereka pikirkan, karena itu buktinya ketika ditanya mereka, di banyak ayat disebutkan dalam Quran kita nih, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah, kata mereka. Jika engkau tanya mereka, orang-orang musyrik itu, Muhammad, siapa yang menciptakan alam nih, langit, bumi, mereka tidak akan katakan yang menciptakan itu Tuhan yang mereka sembah dari berhala-berhala tersebut. Tapi la yaqulunna Allah. Karena mata mereka ini bisa nampak dengan jelas bahwa berhala tidak akan mungkin melakukan itu. Tapi ketika Quran membicarakan bahwa, ya kan, Quran membicarakan bahwa Allah tuh tak punya anak, lam yalid wa lam yulad. Berhala-berhala itu tak pantas untuk kalian sembah, ya kan? Dan segala macamnya. Nah, telinga mereka ini tidak berfungsi, Pak. Kayak tertutup dia. Ya, kayak tertutup dia. Makanya kata ulama, itulah kenapa dipilih, ya, inna fi dzalika laayatin liqaumi yasma'un. Karena pendengaran mereka ini tak mereka fungsikan seolah-olah mereka tutup. Pada Allah sudah mengatakan, Maha Suci Allah dari mengangkat anak. Tapi tetap saja mereka punya keyakinan. Jadi seolah-olah ini mereka tuli. Ya, inilah kira-kira hikmahnya, kata ulama, kenapa di sini ditujukan dia kepada qaumi yasma'un. Makanya di antara ulama sekalian dalam tafsir mereka, seperti Abu Bakar Al-Jazair rahimahullah, dia bilang apa? Di qaumi yasma'una kal anbiya'i war rusuli wal mu'minuna. Dia bilang begitu, Pak. Oh, maaf, bukan Abu Bakar, tapi tafsir Jalalain. Ya, tafsir Jalalain. Kal anbiya'i wal mu'minuna. Jadi, dan itu akan menjadi tanda bagi yang pada demikian itu menjadi tanda-tanda kuasa bagi Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mendengar, kal anbiya, seperti para nabi, para rasul, dan orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam. Jazakallah. Iya. Baik. Mungkin yang lain, Pak? Silakan. Udah diam nih. Assalamualaikum, Ustaz. Warahmatullah. Silakan, Pak. Saya tertarik dengan kupasan ayat yang ke-65, Ustaz. Ada ayat yang pertama ni, yang mana kemuliaan ataupun kekuatan hanyalah kepada Allah keseluruhannya, ya. Amin. Ya. Baca subhanallah juga, ya. Di mana selalunya manusia ni kita
kesukaan kita bila boleh berdamping dengan orang yang ada kuasa yang orang lebih. Jadi kalau kita sandarkan yang Allah tu kemuliaan dan kekuatan, sudah tentulah kita kalau seboleh-bolehnya cuba mendekati diri dengan Allah. Jadi Ustaz, kupasan Ustaz tadi di mana perbaikilah hubungan kita dengan Allah, yang mana itulah kekuatan kepada kaum muslimin, ya Ustaz. Iya, betul Pak. Betul. Ya, Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. So kalau boleh Ustaz terangkan dari segi perbaiki hubungan kita dengan Allah tu. InsyaAllah. Baik. Betul. Iya. Ya itu tadi kita katakan salah satu alasan kenapa Rasulullah, begitu juga kita orang beriman, sepatutnya tak terpengaruh sedikit pun kepada ucapan-ucapan makhluk. Ya, kepada ucapan-ucapan makhluk. Pujian orang sepatutnya tak membesarkan kita. Dan celaan orang pun sepatutnya tak menjatuhkan kita. Selama ridha Allah yang mau kita cari dalam hidup ini, sepatutnya ya apa yang menjadi sikap makhluk terhadap kita itu tak mempengaruhi kita. Ya. Makanya kata ulama, salah satu tanda-tanda orang ikhlas itu ketika dipuji biasa. Ketika dicela pun dia pun tak jatuh, Pak. Ya. Kenapa? Karena dia yakin sekali ya, yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha. Masalah kejayaan dan kehinaan itu mutlak ada di tangan Allah. Ya, itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena dia milik Allah, ya, karena dia milik Allah, maka terletak dari kemuliaan itu, kata ulama, bergantung kepada seberapa dekatnya kita kepada yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya itu yang Bapak sebutkan tadi, bahwa mereka yang ingin mendapatkan kemuliaan yang menjadi milik Allah Subhanahu wa ta'ala agar dianugerahkan kepadanya, maka hendaklah mereka membaikkan hubungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ukuran kemuliaan mereka itu seukuran ketakwaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu kata Allah, inna al-izzata lillahi jami'a. Ya, kemudian itu milik Allah semuanya. Kalau mau mulia, ya mulialah dengan jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya adalah ketaatan kita. Ya, satu-satunya adalah lewat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah letak kemuliaan itu. Maka dalam surah Al-Hujurat apa kata Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling termulia di antara kalian di sisi Allah adalah siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Itu deh. Allahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Sama-sama. Sama-sama. Saya kira untuk malam ini segitulah dulu sekalian. Sudah 37. Besok pada punya kegiatan masing-masing. Ya.
Nah, jadi untuk malam ini kita cukupkan dulu ayat kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini hujjatul lana la alaina insyaallah. Wa jazakumullah khairan. Dan kita akhiri pertemuan ini dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semua dan saya mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Jazakallah khair Ustaz. wabarakatuh. Sama-sama. Jazakallah.